Batu nisannya tertuliskan dimakamkan kisaran bulan 4, 5, 6, 7 tahun 2020 ini. Ya, di bulan yang sama, setahun kemudian, saya berada di titik yang sama persis. Dari visual, kepadatannya sungguh tampak berbeda. Setahun yang lalu ketika saya berada di sini, ini baru disiapkan satu blok khusus COVID-19 berkapasitas 1.500 makam yang baru terisi 1.000 atau belum penuh. Dan saat ini sudah terisi 4 blok makam khusus COVID-19 yang terisi penuh dan rencananya dikembangkan 2 blok baru. Luasan lahan TPU Keputih Surabaya keseluruhan saat ini adalah 255.000 meter persegi, sudah terpakai 149.000 meter persegi hingga tersisa 106.000 meter persegi. Namun untuk perluasan penggunaannya menjadi pemakaman khusus COVID-19 tidak bisa serta-merta, perlu asesmen dari Kementerian Kesehatan. Hingga 28 Juli 2021, makam khusus COVID-19 tersisa 1.500 liang makam saja. Jadi ini estimasi kami, hitungan kami, untuk yang di Keputih itu sekitar 1.400 sampai 1.500 prokes. Untuk bulan Juli saja memang pemakaman secara prokes ini sangat luar biasa ya peningkatannya. Bahkan ada satu hari itu yang pemakaman prokes baik di Keputih, total ya di Keputih maupun di Babat Jerawat, itu ada di angka 197. Itu pernah itu mengalami seperti itu. Dan alhamdulillah sejak tanggal 23 kemarin, ini mungkin juga efek dari pelaksanaan PPKM darurat ya, sudah mulai ada penurunan. Jadi sudah tidak lagi ratusan, jadi sudah di angka 80-an. Ya, tersisa 1.500 liang makam bila angka pemakaman terus bertahan di 80 jiwa saja per hari dan tidak ada penurunan, maka makam COVID-19 yang tersedia di TPU Keputih Surabaya dalam hitungan kasar bisa dibilang tersisa hingga 19 hari atau 3 pekan saja. Seiring dengan itu, pemerintah kota Surabaya terus mengupayakan sisa lahan di TPU Keputih bisa lolos verifikasi untuk pemakaman COVID-19 agar ketersediaan makam bertambah. Dari sisa 106.000 meter persegi sendiri masih bisa digunakan untuk 26.500 jenazah. Sementara itu, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Jawa Timur melihat perlu adanya peran aktif pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingat yang dimakamkan di TPU Keputih tidak hanya warga Surabaya. Bahwa di depan atau bersebelahan dengan lokasi TPU Keputih itu kan ada sekitar 6.000 meter persegi lahan pemerintah provinsi. Nah, saat ini dengan pemberlakuan PPKM itu Mbak Wilda, kan tidak mungkin ada jenazah pasien COVID non-KTP Surabaya yang kemudian diterbangkan ke daerah asalnya, itu kan berat. Berat dari aspek logistik transportasinya dan pembiayaannya dan lain-lain sebagainya. Makanya atas nama kemanusiaan kami sampaikan agar pemerintah provinsi menghibahkan lahan 6.000 meter persegi yang berada di dekat Keputih itu untuk agar digunakan untuk orang yang tinggal di Surabaya tetapi KTP non Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menanggapi. Memang ada aspirasi untuk melokasikan itu berdekatan dengan katakanlah lahan-lahan. Tetapi kita juga ingin memastikan dulu bahwa lokasi yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov tersebut juga bisa diutilisasi, diantaranya dengan perhutani misalnya. Ya, tapi ada beberapa titik lah ini tentunya. Ya tidak persis di dalam Surabaya, tetapi kan sekarang Surabaya ini satu wilayah regional ya. Ya, masalah pandemi memang tidak sebatas pada masalah medis saja, namun juga penyelesaian lintas sektor, termasuk pemakaman yang membutuhkan perhatian dan gerak aktif cepat dari berbagai pihak di tengah pandemi ini. Wida Subianto, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.